الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ketahuilah bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu berhias indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dari Allah dan nikmat-Nya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 7 dan 8. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala membagi nikmat yang Allah curahkan ke dunia ini ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama nikmat yang hakiki atau nikmat mutalaqah, yang kedua nikmat nisbi atau muqayyadah. Nikmat yang nisbi atau muqayyadah maknanya adalah yaitu nikmat yang bersifat relatif, yang dia nanti akan berubah sesuai dengan perjalanan waktu dan keadaan, serta nikmat ini tidak akan kekal dan abadi. Paling tidak nanti minimal berakhirnya dunia, maka berakhirlah nikmat ini. Nikmat itu antara lain berupa harta dan kekayaan, wajah cantik atau gagah dan rupawan, serta segala keindahan yang menghiasi dunia ini. Maka nikmat ini tergolong kepada nikmat yang nisbi, nikmat yang senantiasa berubah, bahkan juga nanti akan habis dan bersifat fana.
Kemudian yang kedua ada nikmat yang mutalaqah, nikmat yang hakiki, nikmat yang sebenarnya. Dan nikmat ini telah Allah turunkan bahkan semenjak Allah menciptakan alam jagat raya ini. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, nikmat ini telah Allah curahkan. Nikmat itu antara lain adalah Islam sebagai agama dan pegangan. Islam adalah agama yang sudah ada semenjak nabi-nabi sebelumnya, bahkan semenjak Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Kemudian yang kedua, nikmat iman. Karena dengan imanlah manusia akan dapat menjawab segala cobaan, tantangan dan ujian. Dengan imanlah manusia dapat meyakini bahwa Allah itu ada. Dengan nikmat imanlah manusia akan dapat meyakini tentang prahara dan peristiwa yang akan dia hadapi nanti, mulai dari alam barzakh sampai nanti alam akhirat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nikmat yang hakiki yang Allah berikan untuk seluruh umat manusia, bahkan juga sebagai rahmat bagi sekalian alam. Hal ini tentunya kaum muslimin, apakah nikmat ini diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya atau kepada seluruh umat manusia? Ternyata tidak semua manusia mendapatkan dan merasakan nikmat ini, baik itu nikmat Islam, nikmat iman dan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini Allah pertegas di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan ke atas orang-orang yang beriman ketika diutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan atas mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dari perbuatan dosa dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan adalah mereka pada masa sebelumnya sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah kita merasakan kehadiran Rasulullah itu sebagai nikmat, atau mungkin kita hanya termasuk orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad? Maka pada kesempatan ini kaum muslimin, khatib ingin mengulang kembali siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa nanti mereka yang akan dapat melihat wajah beliau yang mulia dan akan mendapatkan pertolongan dan syafaat yang akan beliau berikan nanti kepada umat yang beliau cintai tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di hadapan para sahabat. Beliau bersabda, "Ashtaqtu li ahbabi." Dengan derayan air mata dan wajah yang menunduk mulia, Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabat, "Aku sangat rindu kepada kekasihku." Mendengarkan ungkapan Nabi ini, para sahabat menjadi gusar. Mereka gelisah karena mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang menjadi kekasih Allah, karena mereka ikut berjuang bersama Rasul di dalam menegakkan Islam dan mensyiarkan Islam. Bahkan ada di antara mereka itu yang rela menghabiskan seluruh harta kekayaan mereka untuk perjuangan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, qalu awalasna ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, qala la, bukan kalian, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Amman ahbabi, adapun kekasihku adalah faqaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni, yaitu kaum yang datang sepeninggal aku, mereka beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah bertemu denganku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini sangat mendalam. Lalu apakah semua umat sepeninggal beliau yang dijadikan sebagai saksi nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau? Belum tentu. Karena Nabi juga mengingatkan di dalam sabda beliau, ya dari Aisyah, hadis yang berstatus marfu',
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yara wajhi thalathatun anfus." Tidak akan pernah melihat wajahku tiga golongan manusia. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua ayah ibunya. Yang kedua, wa tariku sunnati, mereka yang meninggalkan sunnahku. Dan yang keempat, wa man lam yusalli alayya idz dzakartu baina yaday, mereka yang tidak mau berselawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukankah nanti di akhirat Nabi yang paling sibuk satu-satunya nanti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tatkala manusia dan seluruh makhluk di alam ini dibangkitkan oleh Allah pada yaumil ba'thi, termasuk diantaranya hewan-hewan, karena nanti yang akan diadili tidak hanya manusia saja, bahkan hewan pun akan diadili oleh Allah. Mereka semuanya diadili di hadapan seluruh manusia, baik muslim ataupun kafir, maupun mukmin dan juga munafik. Ketika hewan ini telah selesai diadili, lalu Allah berfirman, kuni turab, jadilah kalian semua tanah. Sehingga orang-orang kafir waktu itu mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, hai kiranya aku sama seperti hewan-hewan yang telah Allah adili. Mereka menjadi tanah, mereka tidak akan lagi mendapatkan azab. Alangkah bahagianya aku menjadi hewan seperti mereka. Inilah salah satu di antara ungkapan penyesalan yang disampaikan oleh orang-orang kafir di akhirat nanti. Namun kaum muslimin, ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, laksana orang yang baru bangun dari tidurnya, lalu Rasulullah bertanya, "Ayy yaumin hadza ya Jibril?" Hari apa sekarang wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, "Hadza yaumus sa'atu rabbukum ya Muhammad." Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Rabbmu wahai Muhammad. Lalu apa pertanyaan Nabi? Aina ummati? Di mana umatku? Tolong di mana umatku? Sehingga beliau bersujud dalam waktu yang lama. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad kekasihku, kenapa engkau bersujud begitu lama? Apa yang engkau inginkan? Mintalah, aku akan memperkenankan. Lalu Rasulullah bersabda, ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum engkau perkenankan keinginanku. Apa keinginanmu wahai kekasihku? Rasulullah menjawab, izinkan aku mengumpulkan umatku pada suatu tempat, dan aku akan memberinya minum dari telaga Kausar, dan akan menggiringnya ke dalam surga dengan syafaatku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana nanti engkau akan menandakan umatmu? Lalu Rasulullah bersabda, apa pendapat kalian ketika ada seekor kuda yang putih bersih bersinar di antara kerumunan sekumpulan kuda-kuda hitam? Lalu sahabat bertanya dengan cara menganggukkan kepala dan memahami makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitulah kecintaan beliau kepada umat, baik ketika beliau masih hidup, pada saat beliau akan wafat, dan bahkan nanti di akhirat. Beliau sangat mendambakan dan melihat umat beliau. Beliau tidak rela satupun umat beliau yang disiksa oleh Allah ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita benar mencintai Rasulullah? Apakah kita mencintai diri kita? Maka kaum muslimin, marilah kita memupuk kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneguhkan dan menguatkan kecintaan kepada beliau di atas segala-galanya. Karena cinta kepada Rasulullah adalah sebuah keniscayaan yang mesti kita tanamkan di dalam hati. Orang yang tidak mencintai Rasulullah, maka ini akan dapat membatalkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, "Huwallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Demi Allah, zat yang aku berada di dalam genggamannya, tidak beriman salah seorang kamu sebelum dia mencintai aku melebihi rasa cintanya kepada suami, istri dan anak-anaknya, dan kepada seluruh umat manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah? Maka di antaranya adalah kita mempelajari kembali, mengingat kembali dan menggali lagi perjalanan kehidupan beliau sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Karena tidak ada satupun biografi kehidupan, profil dari kehidupan manusia yang lebih detil dan lebih rinci dibandingkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala beliau berada di punggung onta pun beliau tercatat dalam sejarah apa yang beliau ucapkan, sedang apa beliau dan kemana beliau. Termasuk cara mandi beliau pun juga disampaikan dalam sejarah. Kenapa demikian? Karena seluruh kehidupan Rasulullah adalah contoh tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi umatnya yang beriman kepada Allah dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, dengan mengingat kehidupan Rasulullah, membaca kembali dan mempelajari bagaimana perjalanan kehidupan beliau, sirah nabawiyah, adalah sebuah kewajiban dan keniscayaan agar kita dapat meneladani akhlak beliau. Bukankah Allah mengingatkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Kemudian yang kedua, kita meneladani akhlak perilaku beliau. Tidak sedikit pun cela kehidupan akhlak beliau. Bahkan sederhana saja, beliau tidak pernah mencela makanan. Berbeda dengan kita kaum muslimin yang seringkali mengucapkan kurang garam, kurang manis, kurang minyak. Bahkan ketika makan gratis pun ada yang terlupakan seperti kerupuk, ada yang masih menginginkan kerupuk untuk menambah kelezatan. Begitulah sifat manusia yang tidak pernah puas. Rasulullah tidak pernah demikian. Makanan beliau yang paling istimewa adalah madu bercampur susu dan juga lengan onta. Walaupun itu jarang beliau dapatkan. Beliau seringkali berpuasa karena tidak ada yang akan beliau makan. Tapi apa yang terlontar dari lidah beliau yang mulia? Baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Hari ini banyak kaum muslimin yang memiliki rumah mewah, memiliki ruangan yang cukup dengan fasilitas yang cukup, tetapi mereka tidak betah di rumah. Mereka tidak betah dengan istri dan anak-anak. Kenapa demikian? Karena kehidupan mereka ini tidak mencontoh perilaku kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, mari kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, engkau tidak akan sesat selama-lamanya selama engkau berpegang teguh kepada keduanya. Selain itu, kita juga mencintai para ulama, karena Nabi bersabda, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihazin wafirin. Sesungguhnya ulama adalah warisan dari Nabi, dan sesungguhnya Nabi tidak mewarisi dinar dan juga dirham. Sesungguhnya diwariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mendapatkan demikian, ia akan mendapatkan bagian yang sempurna. Maka kaum muslimin, marilah kita cintai ulama, kita muliakan ulama. Jangan kita justru menghina dan merendahkan ulama. Orientalis barat ketika mereka mengkaji tentang keislaman dan budaya ketimuran, mereka salut dengan Islam. Akhirnya mereka mencari bagaimana meruntuhkan peradaban Islam. Di antaranya adalah runtuhkan keluarga muslim, runtuhkan para ulamanya, dan runtuhkan para guru mereka. Bagaimana meruntuhkan keluarga muslim? Jadikan istri-istri mereka sibuk dengan karir, buat mereka itu malu melakukan pekerjaan rumah tangga, dan bikin mereka itu malu untuk berbakti kepada suaminya. Kemudian yang kedua, hinakan guru-guru mereka. Jadikan guru mereka itu rendah di hadapan murid mereka. Apapun yang mereka lakukan, seolah-olah mereka setara dengan muridnya. Padahal kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, inni abdan liman 'allamani harfan. Sesungguhnya aku adalah budak bagi orang yang mengajarkan aku, walaupun itu hanya satu huruf. Dan yang terakhir, muliakanlah ulama. Hari ini betapa banyak orang yang merendahkan ulama, memfitnah dan mengadu domba di antara para ulama.
Ini sehingga Allah mencabut keberkahan rezeki di hadapan ilmu kepada umat Islam pada hari ini. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita muliakan ulama. Karena orientalis mengatakan yang ketiga adalah hinakan ulama mereka, fitnah mereka, adu domba, dan jadikan ulama itu sasaran dari penghinaan mereka. Inilah diantara cara untuk menghancurkan peradaban Islam, dan inilah yang kita rasakan pada hari ini. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan ini menjadi renungan bagi kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mendapatkan syafaat beliau, dan yang paling utama adalah dapat bertemu dengan wajah beliau yang mulia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالحق المبين وأيده بالآية البينات لتقوم الحجة على المعاندين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah menganugerahkan ke atas orang-orang yang beriman ketika diutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri yang membacakan atas mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan adalah mereka pada masa sebelumnya sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ali Imran ayat 164. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.